Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Akbar Febrian dengan NIM 31221137 dari kelas TI 22C3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik menggali kemampuan analisis dalam proses analisis kebutuhan sistem. Nah, kita akan membahas tentang salah satu aspek yang krusial dalam pengembangan sistem analisis kebutuhan sistem. Fokus utama kita akan pada kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang analisis sistem untuk melakukan analisis kebutuhan dengan efektif. Analisis kebutuhan sistem merupakan tahap awal dan paling penting dalam pengembangan sistem. Peran seorang analisis sistem dalam tahap ini sangat menentukan keberhasilan sistem yang akan dikembangkan. Mari kita mulai dengan menjelajahi beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang analisis sistem. Yang pertama adalah kemampuan analisis yang mendalam, menguraikan masalah kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, mengidentifikasi pola, tren, dan kebutuhan yang mendasar. Nomor dua adalah pemahaman bisnis yang kuat, memahami proses bisnis dan tujuan strategi organisasi, mengetahui kebutuhan pengguna akhir. Yang ketiga adalah kemampuan teknis yang mumpuni, pemahaman teknologi informasi dan sistem informasi, paham tentang platform perangkat lunak, bahasa pemrograman, basis data, dan sebagainya. Yang keempat adalah komunikasi yang efektif, berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan pemangku kepentingan, lalu menyampaikan informasi dengan baik. Jadi kita menyampaikan informasi secara baik maupun lisan maupun tulisan. Oke, selanjutnya adalah kemampuan wawancara yang berkualitas, menyusun pertanyaan yang relevan, mendengarkan dengan baik dan memperoleh informasi yang akurat. Kemampuan wawancara yang berkualitas seperti itu. Lalu lanjut lagi ke kemampuan problem solving yang efektif, menemukan solusi inovatif untuk masalah kompleks dan berpikir secara kritis dan efektif dalam menyelesaikan masalah. Pasti di dalam sistem itu selalu ada yang namanya problem solving, jadi pasti selalu aja ada yang namanya itu masalah di dalam sistem itu, dan kita harus memecahkan bagaimana caranya kita untuk memecahkan masalah yang terjadi dialami oleh sistem tersebut. Jadi seperti itu. Lalu lanjut ke nomor 7, itu adalah kemampuan manajerial yang baik, merencanakan, mengorganisasi, dan mengelola proyek dengan efisien. Lalu analisis kebutuhan sistem juga ada lagi, yaitu yang pertama adalah memahami kebutuhan pengguna, identifikasi dan artikulasikan kebutuhan, preferensi, serta harapan pengguna. Jadi kalau menurut saya ini adalah kita harus gimana caranya kita menganalisis agar apa yang diharapkan pengguna itu sesuai. Lalu untuk yang kedua adalah mendokumentasikan kebutuhan, susunan spesifikasi fungsional dan non fungsional secara jelas dan terperinci. Lalu menganalisis proses bisnis, identifikasi kelemahan, kebutuhan, perbaikan, dan peluang untuk peningkatan efisien.